ada publikasi media massa, kemudian ada YouTube juga, beberapa eh, video yang kami tampilkan, dan juga ada mahasiswa Yarsi melakukan kunjungan dan membantu membuat barcode-barcode, jadi wahana. Jadi mereka kuliah di taman kami. Jadi Taman Herbal Surgawi ini sudah bermanfaat untuk mahasiswa FK. Jadi memang waktunya sangat singkat ya antara pengumuman dengan laporan. Jadi ini diharapkan akan bisa selesai di akhir tahun ini. Nah, hasil yang didapatkan ada secara ekonomi, ada bibit herbal dan hortikultura, ada produksi pupuk cair, ada kompos. Kemudian karena lahan yang tadinya masih gersang, masih berisi puing-puing, sekarang sudah jadi taman, jadi meningkatkan hubungan antara warga dengan mitra lebih harmonis. Tidak bisa juga untuk gotong royong warga dan edukasi anak-anak dan pelajar di sekitar dan masyarakat juga. Kemudian jadi mitranya juga lebih happy bekerja di lahan yang hijau. Hasilnya terhadap lingkungan, tanah yang tadi terbengkalai menjadi taman herbal dengan 130 koleksi tanaman, lingkungan lebih sehat, estetik, dan ruang hijau produktif. Jadi diharapkan nanti bisa hasil kebun bisa jadi bernilai jual teh atau jamu, atau bisa juga pembentukan koperasi atau digitalisasi promosi dan edukasi. Jadi ini penutupnya, Taman Herbal Surgawi ini bisa bernilai ekonomi, sosial, bisa jadi literasi juga, dan untuk lingkungan, ramah lingkungan. Jadi bisa replikasi dan kolaborasi untuk yang lain. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Upik. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Pada Bapak Ibu sekalian ada yang ingin ditanyakan terkait dengan kegiatan PKM Ibu Juniarti? Ini di Tangerang ya Bu ya? Iya, Nah ini di Tangerang. Tangerang nih. Dekat rumahnya Bu Imelda. Oke, mungkin dari saya Bu Upik terkait dengan kegiatan yang optimalisasi lahan fasum itu fasilitas umum ya. Ya, Itu dulunya apa Bu di situ? Apa namanya? Aktivitas yang di fasilitas umum tersebut. jadi tadinya ini lahan itu terbengkalai, jadi hanya pohon, bambu, ada orang buang puing di sana. Jadi itu sangat tidak estetik ya untuk dalam kompleks yang lumayan bagus ya di samping-sampingnya. Jadi ini belum belum termanfaatkan sama sekali. Jadi kami belum lama pindah ke sini di depan rumah saya persis. Jadi begitu saya pindah ke sini mulailah kami membangun taman ini. Jadi ini dalam ini mulai herbal. Lewat Pengmas ini kami memperkaya dengan tanaman-tanaman herbal, dengan membuat pot-pot yang lebih estetik, dengan pipa-pipa yang lebih menarik. Wah, keren banget Bu. Ini untuk apa pengelolaannya berarti nanti RW. Saat ini ya masih karena dari ada dana hibah ya saya bisa melibatkan para petugas kebersihan itu. Tapi berikutnya ya diharapkan ya RW ya sekarang. Karena nanti dia kan tidak bisa bernilai ekonomi ya, pupuknya bisa dijual, tanaman bisa dijual. Jadi kebun ini akan menghidupi diri sendiri gitu, diharapkan. Iya, ini apa namanya? Agribisnisnya tingkat kota. Ya, terus selanjutnya dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, ya mungkin cukup dari saya, Ibu Juniarti, untuk sesi tanya jawab. Terima kasih, Ibu Juniarti. Eh, Selanjutnya adalah sesi dari, Ya, saya izin pindah room karena di room berikutnya ada iya, presentasi. Ibu, kalau nggak salah ada dua ya. Ya, ada 14 satu lagi. Eh, Iya, tiga room tiga. tiga. Kasih Oke, Bu Ayu. ya terima kasih Bu. Selanjutnya Ibu L, izin Ibu L sudah siap Ya, Ibu. Assalamualaikum Ya, Ibu Waalaikumsalam. Alita. Ya, Izin saya screen dulu ya. ya, siap Bu. Nggak kelihatan ya. Ya. Hmm.
sembari menunggu Bu El, saya izin informasikan nanti setelah Bu El Manizar itu Ibu Imelda, setelah itu Pak Gozali. Pak Guzari duluan kali yang hadir, baru saya. Oh gitu ya. Oh ya Ya, udah, ya udah berarti Pak Gozali dulu ya. ya, oke. Habis Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah share saya udah kelihatan, Ibu-ibu? Sudah. Oke. Sudah, Bu. Izin Bu Moderator untuk Ya. menyampaikan beberapa slide aja barangkali ya. Jadi saya PKM-nya itu judulnya Pendidikan Membiasakan Menabung pada Anak Usia Dini dalam Perspektif Islam di TPA Al-Ikhlas Gading Icon Apartemen Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Kita yang dosen untuk ngurusi PKM ini, saya dengan Bu Adiati Fitri, kemudian ada 6 mahasiswa, 7 malahan, ya 5, sorry. Ini ada alumni Mas Komik, kemudian ada mahasiswa 6 orang, Elisa Fitri sampai ke Muhammad Absar. Nah, permasalahan atau latar belakangnya adalah masalah TPA di apartemen. Nah, kita melihat sebelum saya bikin proposal lah, setelah pandemi itu TPA-nya melorot atau merosot lagi karena sebelum pandemi sebenarnya TPA udah berdiri dengan baik, tapi sehubungan dengan adanya pandemi itu siswanya tidak boleh kumpul. Sebagian mereka juga udah pindah kota lain, sebagian juga udah pada umurnya udah lewat dari usia TPA. Nah, makanya setelah ada pandemi ini persoalannya adalah jumlah muridnya sedikit, kemudian tentang persoalan menaikkan kembali TPA ini supaya lebih baik, lebih teratur, itu persoalannya adalah sebenarnya persoalan utama dana. TPA ini berada di bawah DKM, tapi alokasi dari DKM untuk TPA itu masih minim karena juga orang tua muridnya tidak banyak yang aktif, kemudian muridnya sendiri juga jumlahnya sedikit. Nah, jadi terkait jumlah sedikit, pengelolaan tidak bagus, belajarnya juga tidak seperti idealnya kelas karena yang datang belajar selesai pulang, datang belajar selesai pulang kayak guru privat aja gitu, tapi tetap dinamakan TPA gitu. Hari belajar ditentukan, jam belajarnya hanya kelonggaran rank waktu, jadi bukan belajar di satu waktu yang sama. Nah, terpikirlah oleh saya bagaimana ini kita bikin apa ya? Bikin sesuatu atas nama kegiatan PKM, bagaimana jumlah murid yang sedikit ini bisa ditambah, kegiatan pembelajaran lebih terkurikulum. Nah, kondisi yang ada juga sebelumnya jumlah guru terbatas, itu hanya gurunya ada 3 orang guru yang statusnya juga masih jadi mahasiswa di tempat lain. Jadi dia juga waktunya sore itu kadang-kadang bisa 3 hadir, kadang-kadang tidak gitu. Nah, tapi dengan sistem belajar hanya mana yang ada murid, ada guru belajar ini nggak terlalu terasa peran guru itu dan ketiadaannya pun juga nggak terlalu bermasalah gitu. Nah, ini kan gambaran satu kelas yang belum kondusif lah gitu. Nah, kemudian di sisi lain namanya warga di apartemen itu kan ada yang muslim, ada yang non-muslim. Kalau dari data-data RW jumlah warga yang muslim itu sebenarnya lebih banyak daripada yang non. Tetapi anak-anak mereka kan bermain sama. Nah, saya khawatir ini kalau nggak ditarik ke TPA, jangan-jangan mereka tempat bermain yang lebih asik, malah anak-anak malah senang bermain dengan yang tidak ada nilai-nilai Islamnya gitu. Nah, kemudian ya dibutuhkanlah pendidikan untuk anak membiasakan anak menabung, tapi tabungan itu menjadi sedekah, disedekahkannya ke TPA gitu. Jadi juga merupakan solusi untuk memperbaiki apa-apa yang kurang di TPA kalau sudah ada dana gitu. Nah, itu latar belakangnya atau permasalahannya. Nah, kemudian kegiatan PKM yang kita harapkan sebagai solusi yaitu
ya setelah proposal disetujui, kita memulai meeting-meeting dengan panitia, meeting juga dengan pengurus DKM, kemudian dilakukanlah segala sesuatu yang diperlukan untuk kegiatan seperti bikin spanduk, banner, beli celengan, untuk kegiatan bisa dilaksanakan. Nah, mohon maaf ini sebenarnya kegiatan sudah dilaksanakan dari sebelum Ramadan tahun inilah Ramadan tahun ini. Jadi Februari sebenarnya kita belum kontrak, tapi saya udah izin ke Ibu Wadek 3 dan Ibu Warek 3 karena momennya memang diperlukan momentumnya itu yang sebelum bulan Ramadan biar semangat Ramadannya juga menabung ini lebih sukses kalau Ramadan ya mudah-mudahan motivasinya lebih bagus gitu. Alhamdulillah diizinkan. Nah, jadi kegiatan PKM ini kita adakan di dua waktu untuk target bertemunya dengan dua kelompok yang berbeda. Kelompok pertama itu ketemu dengan orang tua murid untuk menyampaikan kewajiban mendidik anak itu adalah kewajiban orang tua aslinya. Guru sifatnya hanya membantu. Nah, terutama memberikan pendidikan, membiasakan menabung ini nggak mungkin guru hanya mengajarkan aja, prakteknya nggak bisa guru. Jadi kita datangkan ustadz, ustadznya juga dari dosen agama kita, Pak Muhammad Ansar. Kemudian kita adakan pada waktu pengajian subuh di masjid apartemen itu karena memang biasa ngaji subuh, tapi kita prioritaskan mengundang orang tua yang memang anaknya belajar di TPA. Nah, itu kita adakan hari Sabtu pagi karena itu waktu yang sangat bagus untuk mereka bisa duduk bersama dibanding hari-hari lain. Kalau hari kerja mereka habis sholat subuh langsung bubar. Kalau hari Minggu biasanya itu jadwal mereka olahraga gitu. Nah, kemudian jarak 4 hari setelah itu di hari Rabunya tanggal 19 Februari kita adakan pertemuan dengan murid TPA. Murid TPA yang kita utamakan itu diberikan simulasi menonton film edukasi menabung yang filmnya dibikin oleh mahasiswa. Konsep ceritanya ya kita yang bikinin bagaimana manfaatnya orang menabung, kemudian kalau menabung akan antisipasi untuk keperluan-keperluan yang tidak diduga itu pada teorinya, tapi khusus untuk tabungan ini kita kasih tahu bahwa tabungan ini sampai ke keperluan untuk akhirat gitu, nggak hanya tabungan dalam artian konsep ekonomi aja. Nah, di contohnya kita berikan nih ada celengan. Bentar. Jadi pertemuan dengan siswa ini atau murid ini kita bikin ini mahasiswanya tadi ada 6 orang, yang satu kebetulan lagi magang, jadi 5 orang yang aktif. Ini ide ceritanya kita bikin. Ini ada pemainnya mahasiswa, tapi mereka semuanya pakai topeng dan dinamain gitu. Ini ibu rumah tangga, kemudian punya anak 3 yang karakternya beda-beda. Ada yang memang langsung iya apa kata ibunya, tapi ada juga yang suka jajan dibanding menabung, tetapi ada juga yang merasa kalau nabung itu dia merasa nikmatnya tersendiri gitu. Itu ide cerita, jadi disampaikan ke murid-murid. Nah, kemudian dalam cerita itu mereka juga belajar di TPA gitu. Nah, ini gurunya. Jadi salah satu dari mahasiswa kita itu berperan sebagai guru. Nah, ada konsep ekonomi juga. Jika kalau berdagang itu tidak boleh bohong. Contohnya kalau beli buah sekilo tapi dijualnya hanya 7 on gitu. Nah, itu motivasinya. Sehingga mereka di TPA juga dievaluasi sama gurunya. Mana yang rajin menabung, apa manfaat menabung. Nah, sebelum film ditayangkan, nih mereka sudah disampaikan bahwa tolong didengarkan cerita yang ada di film baik-baik. Nanti ada pertanyaan. Nama pemerannya sebagai apa,
dan apa yang dirasakan dari manfaat mereka menabung. Nah, hasilnya mereka juga setelah selesai nonton film itu diberikan pertanyaan, yang berhasil menjawab dengan baik itu diberikan hadiah. Nah, ini contoh mereka yang memang bisa berpartisipasi menjawab pertanyaan dengan baik. Ya, pada dasarnya menyampaikan pesan kepada mereka bahwa kita sediakan celengan untuk mereka isi dengan sedekah subuh setiap hari. Kemudian kalau sudah sedekah, nanti per periode waktu bisa sebulan atau lebih, celengan akan kita kumpulkan. Nah, ini mereka yang terima celengan. Di celengan ini mungkin perlu juga kita sampaikan bahwa bentuk celengannya seperti ini. Nah, ini sisi, samping, tengah, dan belakangnya. Kemudian tulisannya kita tuliskan, pertama itu manfaat sedekah subuh, kemudian ada apa namanya dalilnya atau dasar hadisnya, kemudian orang tua diajak mendoakan anaknya setelah bersedekah, kemudian kalau ada orang tua yang pingin partisipasi ke TPA secara langsung juga bisa langsung transfer ke nomor rekening atau dengan dikirim ke QRIS. Nah, itu yang kita sampaikan. Jadi pesan itu akan abadi sepanjang celengannya masih ada gitu. Nah, itu yang kita lakukan. Kemudian setelah menonton ini tadi udah ya. Celengan dibagikan kepada semua murid dan dicatat oleh guru. Jadi teradministrasi celengan itu bukan dibagikan cuma-cuma, enggak. Tapi karena setiap celengan itu ada namanya, ada nama siswa yang kita tuliskan, ada nomornya untuk mengontrol. Nanti ya pada dasarnya celengan dibebaskan mau isi Rp1.000, 500, 10.000 terserah mereka. Tapi karena kita kasih ID, nanti di gurunya bisa terdeteksi mana yang sungguh-sungguh mengisi, mana yang asal, mana yang isinya cuma sekali, akan kelihatan gitu. Gunanya adalah untuk berkoordinasi dengan orang tua. Nah, ini setelah bulan April, orang selesai libur Lebaran, kita kumpulkan. Ini ketua DKM, ini gurunya, salah satu guru yang mewakili, ini Ibu Bendahara TPA. Kebetulan beliau tidak bisa duduk di bawah, jadi duduknya di kursi. Dari 36, jadi maaf tadi terlampaui. 25 siswa sebelum kita melakukan PKM. Nah, waktu awal-awal kegiatan kita sudah panggil atau buka kesempatan mendaftar baru sebelum kegiatan PKM dimulai. Itu berhasil merekrut siswa menjadi 36 orang. Dari 25 bisa menjadi 36. Jadi celengan bisa dibagikan kepada 36 siswa, tapi waktu kita kumpulkan celengan terkumpul hanya 33 karena ada siswa 3 orang yang belum balik dari kampung ikut orang tuanya pulang Lebaran, dan orang tua tersebut masih kerjanya online, jadi dia nggak buru-buru balik. Nah, jadi masing-masing celengan kita buka, kita taruh isi di atasnya, kita hitung dengan baik, dan alhamdulillah terkumpul dari yang 33 celengan itu 4.293.500. Nah, ini baru buka perdana. Setelah dibuka, celengan dikembalikan ke siswa. Nah, dalam periode berikutnya itu DKM yang kita minta untuk mengkoordinir kerjasama dengan pemuda atau remaja masjid atau pengurus keuangan masjid yang lain, supaya dana itu berkelanjutan, anak-anak berkelanjutan menabung. Di samping itu, di samping anak-anak ini yang lainnya yang melampaui dari yang kita usulkan di PKM, kita usulkan targetnya kan hanya TPA. Tapi karena ini celengan dibagikan di masjid, nah ada beberapa jamaah atau sebagian besar jemaah yang tidak punya anak di TPA juga minta celengan. Nah, minta celengan untuk bisa ikut sedekah subuh, kemudian secara periodik juga dikumpulkan, tapi dalam laporan ini kita tidak masukkan karena yang jadi sasaran kita adalah TPA. Tapi manfaat lain buat DKM itu dirasakan betul bahwa jamaahnya diberikan sarana untuk sedekah subuh di unit. Nah, jadi kalau dia berhalangan datang ke masjid pun di rumah atau di unitnya dia bisa melakukan sedekah subuh. Walaupun ke masjid tiap subuh mereka juga selalu ada yang rajin sedekah subuh. Nah, kemudian ini Bu tahap El, evaluasi. izin Ibu
Ya, waktunya untuk presentasi sudah habis. sudah habis? Ya. Oke. Nah, jadi itu laporan kita. Kemudian untuk evaluasi mungkin bisa dibaca aja barangkali di ini kita. Yang jelas kegiatan berjalan, hasilnya dirasakan, masih apa jumlah murid udah banyak, kegiatan sudah jalan dan penambahan guru juga sudah dilakukan. Jadi yang tadinya gurunya cuma perempuan, ini bisa kita lihat. Nah, udah ada guru tambahan guru perempuan 1 orang yang membuat kelas lebih lebih apa? Lebih hidup dan kegiatan belajar sudah berkelas. Ditambah dengan ada 5 mata pelajaran yang juga setiap hari dipergantikan, ada tertulis di laporan. Alhamdulillah kegiatan belajar udah semakin baik walaupun masih ada beberapa yang belum belum sempurna. Nah, tapi insya Allah kalau celengan berjalan terus kegiatan itu akan bisa contohnya seragam anak-anak belum ada, sarana belajar juga seperti meja belajar belum ada. Itu Oke. yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Bu Ya, Aita. berarti ini dari pada saat bulan Ramadan sampai selesai ya, Bu El ya? Lewat 2 minggu karena seminggu sebelum Ramadan kan udah libur. Nah, Kemudian tanggal 14 Februari baru mulai April, 14 April baru mulai masuk. Nah, kita kasih waktu seminggu untuk mengumpulkan sampai tanggal 17 kita kumpulkan kembali celengan itu di hari Sabtu paginya juga setelah tanggal 17 itu kita buka celengan tadi. oke. Terima kasih Bu El. Ya, Sangat menarik sekali Bu. Bisa ya. jadi ide PKM nantinya. Hmm. Oke, selanjutnya eh, Pak Gozali, silakan Pak. Oke, terima kasih. Bu El mungkin bisa dimatiin dulu ininya Bu El. Oke. Ditutup Aja share-nya. Bu El untuk stop share. Sebentar. Hmm. Mungkin dari tim admin bisa minta bantuan. Oke. Terima kasih Bu El. Selanjutnya Ya, Pak Gozali dipersilakan. Oke ya. Saya share ya sekarang ya, Bolita. Terima kasih ya kesempatan Iya. yang diberikan ya. Oke, saya share sekarang ya. Berapa sih waktunya? 15 menit? 7 menit Pak. Hah? 7 Berapa? menit. 7. Oh, 7 menit. Astaga. Iya. Selanjutnya tanya Saya jawab. udah... Hah? Selanjutnya sesi tanya jawab Pak. Tunggu sebentar. Buruan Pak Gozali, buruan. Saya share dulu ya. Ya, Saya share dulu. Oke. Kelihatan? baru Kelihatan nggak? proses. Kelihatan. Nah, sudah. Oke, Tunggu ini silakan kok. Pak. Tunggu. Bisa dimulai Tunggu, saya kecilin presentasinya. dulu. Soalnya ada... Oke ya. Assalamualaikum. Selamat siang rekan-rekan semua. Saya akan membawakan kegiatan PKM dengan judul peningkatan skill penyusunan laporan keuangan sesuai SAK MKM bagi siswa SMK jurusan akuntansi. Jadi saya sebagai ketua, ada anggota Pak Zainal, Pak Effendi, sama Bu Alivi ya. Sebenarnya Bu Alivi nggak sempat ditulis nih ya. Jadi ini tunggu ya, nih saya nggak bisa. Oke, nggak bisa dikecilin ya ininya ya. Oh, saya kecilin dulu ya fotonya ya. Oke, sebentar ini kok nggak bisa goyang? Sebentar Bu, kok nggak Ini bisa goyang ya? di, Kok hang? eh, Hah? di ini aja Pak, next gitu. Nggak, ini kan yang buka saya kan ya. Iya, Tapi kok nggak bisa? itu Pak Pak pencet Gozali, Hah? aja yang tombol itu slideshow. Slideshow. Ini kelihatan kan? kayaknya sinyal Pak Kelihatan. Gozali kelihatan tuh. tapi nggak bergeser. Iya, Sinyalnya, Tunggu saya sinyalnya. ini dulu deh. Saya stop share dulu ya. di Nggak bergeser. Tunggu slideshow. sebentar Bu ya. Ada teknis ya. Ini Iya, kenapa tadi nggak ke share ya? Salah pencet saya. Dicoba ya. ya. Waalaikumsalam, Pak. Oke. Oh, saya coba dulu. Ini gaptek gue. Oh, tunggu sebentar. Enggak, Bu Alita sebenarnya di panitia kan ada. Kenapa nggak panitia aja yang share biar nggak makan waktu lama? Iya, Ini udah bisa gerak ya? kita Ini lagi udah bisa ya? ya, Hmm. oke. Udah bisa Iya, kan? ada ini bagian Hah? panitia.
Oke, silakan Udah Pak. bisa kan? Oke ya, kalau begitu kita mulai ya. Jadi tadi saya udah sebutin judulnya. Ini ya kelihatan ya, Ya, peningkatan skill kan. Lalu yang slide kedua adalah, nah jadi eh, pelatihan ini nanti kan harus terkait dengan SDGs ya. Nah di sini SDGs yang terkait adalah SDG 4, 8, sama 17. Jadi keterkaitan dengan SDG 4 adalah pendidikan berkualitas. Jadi peran dari pelatihan PPN ini adalah sebagai bagian dari penguatan literasi keuangan dan perpajakan bagi siswa SMK. Jadi program ini mendukung pendidikan yang inklusif dan relevan dengan kebutuhan dunia kerja sehingga siswa bisa mendapat pengalaman praktis. Lalu ini juga anak SMK terutama. Halo, tunggu sebentar. sudah, aman. Agus Zali kenapa? Oh ya, nah masih di mute Pak. Pak Gus masih mute. Udah ya. Nah, Tidak, maaf, tak ada gangguan biasa kalau di rumah. Jadi tadi terkait SDGs yang 4 itu ya apa pelatihan ini memberi siswa SMK memahami cara menghitung PPN. Jadi mungkin kalau mereka kan kalau SMK itu kan tujuannya mereka tamat dari sekolah cari kerja ya. Mungkin hanya sebagian kecil yang mau melanjutkan kuliah. Jadi apabila mereka masuk dunia kerja, mereka sudah siap jika bekerja di bagian administrasi keuangan dengan cara memahami bagaimana menghitung PPN. Di bagian penjualan juga diperlukan ya. Lalu berikutnya adalah eh, keterkaitan dengan SDG 8. SDG 8 pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Keterampilan perpajakan termasuk pemahaman PPN merupakan kompetensi yang dibutuhkan oleh sektor usaha, baik UMKM maupun perusahaan besar. Dengan bekal tersebut, jadi mereka memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh pekerjaan yang layak, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui peningkatan penerimaan negara dan sektor perpajakan. Lalu terkait dengan SDG 17, kemitraan untuk mencapai tujuan, karena jadi terkaitan ini, karena pelaksanaan ini memerlukan kerjasama dengan lembaga pendidikan. Kolaborasi antara YARSI dan SMK 3 memungkinkan transfer pengetahuan. Kami menyediakan sumber daya pelatihan dalam bentuk materi, modul, pelatihan pengisian SPT, serta dengan pendampingan sehingga peningkatan pengetahuan siswa SMK dalam bidang perpajakan dapat tercapai secara optimal. Berikutnya adalah analisis situasi mitra. Jadi kita sewaktu melakukan ini, kita terbagi ada 3 ya. Jadi di sini ada 3 ya, ada 3 kotak. Secara garis besarnya bisa saya katakan ada identitasnya, permasalahan yang dihadapi dan kebutuhan mitra. Jadi di sini identitas mitra adalah SMK dengan jurusan akuntansi. SMK 3 alamatnya di Jalan Garuda di Gunung Sahari di daerah Kemayoran. Permasalahan yang dihadapi oleh para siswa selama ini adalah waktu kami tanya juga waktu memulai ini pelatihan, mereka kurang eh, mendapat materi tentang pengembangan materi pembelajaran akuntansi khususnya di bidang perpajakan. Jadi mereka hanya menguasai dasar akuntansi, hanya mengetahui PPh, tapi hanya secara dasar, tapi praktek tentang pajak pertambahan nilai mereka belum pernah menerima secara mendalam. Karena peran akuntansi kan tidak hanya eh, akuntansi keuangan ya, pajak juga bagian dari ilmu akuntansi. Jadi tujuannya adalah siswa mendapat pemahaman praktis tentang perpajakan. Jadi kami akan memberikan pengetahuan tentang PPN yang terdiri dari konsep dasar pajak pertambahan nilai, cara perhitungan PPN, dan pengisian SPT masa PPN. Perguruan tinggi eh,
kontribusi dari YARSI adalah memberikan pelatihan dan modul ya. Jadi karena kita jadi semua ini sebenarnya yang dilakukan adalah hasil komunikasi dengan pihak sekolah. Jadi pihak sekolah yang memberitahu apa yang menjadi masalah. eh, jadi itu yang kita penuhi apa dari kemauan sekolah. Jadi kita semacam pelatihan ini memenuhi apa kemauan dari pihak sekolah. Lalu berikutnya adalah tujuan pelatihan. Jadi tujuan pelatihan adalah memberikan tujuan pelatihan di sini ada 1, 2, 3 ya. Jadi yang pertama memberikan pengetahuan mengenai pajak pertambahan nilai. Siswa diharapkan memahami konsep dasar PPN. Materi meliputi definisi fungsi PPN dalam penerimaan negara, objek PPN serta subjek pajak yang wajib melaksanakan subjek pajak yang wajib melaksanakan. Jadi selama ini kan PPN kurang orang cuma mungkin yang paling heboh ya. Jadi kita memberi pengetahuan ke siswa-siswa terhadap juga isu-isu yang berkembang. Jadi selama ini kan ada kenaikan PPN dari 11% sampai 20%. Jadi 11% itu kan berlaku sejak tahun 2022. Tarif PPN 12% diberlakukan sejak Bu tanggal Zuli, 1 Januari 2025. Tapi izin Pak kenyataannya, langsung ke pembahasan, kenapa Bu? izin langsung ke pembahasannya saja Pak, karena waktunya udah mau habis. Oke, oh ya, jadi sebenarnya pemerintah ini saya kasih tahu ini. Jadi saya kasih tahu ini hati-hati dengan berita. Sebenarnya tarif 12% itu belum diberlakukan. Jadi tarif 12% itu belum dilakukan, hanya diberlakukan untuk kategori barang mewah. Jadi tetap yang sekarang untuk barang yang lainnya itu hanya 11%. Jadi itu kita mengasih tahu dulu yang sebenarnya. Lalu terkait dengan ini memberikan pelatihan simulasi. Nah, kita nanti pelatihan simulasi ini seperti apa beda, apa itu yang dimaksud PPN keluaran, PPN masukan, tahapannya apa dari produsen, distributor, pengecer, konsumen kan. Lalu cara perhitungan, jadi sebenarnya tarif PPN itu tetap 12%, tapi ada dasar pengenaan pajak itu pakai nilai 11/12. Jadi kalau dikalikan itu tetap pengalinya 11%. Jadi pengalikannya itu misalnya harga inputnya 10 juta, jadi 10 juta dikali 11/12 dikali 12%. Sama dengan jadi sebenarnya yang dikali tetap 11%, bukan 12%. Nah, itu yang kita kasih tahu salah satu pelatihan simulasi. Lalu di hari kedua ada pelatihan pengisian PPT. Oke ya, kita cepat-cepat aja Bu ya. Ya, Pak, Lalu, mungkin berapa menit lagi? sekaligus ini sesi tanya jawab aja karena waktu presentasinya udah habis nih Pak. Udah habis waktunya. Kalau boleh tahu terkait dengan hasilnya gimana nih Pak? Tunggu. Ini metode rencana. Oke, metode saya lewatin ya. Ya, Ini persiapan pelaksanaan saya lewatin ini anggap. Nah, ini foto-fotonya. ya, Oke, terakhir langsung nih. ke Jadi kalau hasil. terkait ini, terkait keluarannya ya. Ini Bu ya, yang dimaksud ya. Ya, hasil dari Ya, kegiatan mungkin ya. foto Jadi kegiatan. hasil keluarannya ada dua ya untuk hak cipta. Jadi yang pertama surat pencatatan ciptaan terkait video ya. Jadi kalau di sini di file sini kan yang terkait video nih ada surat pencatatan ciptaan. Jadi isi dari dokumen itu adalah ada isi utama dokumen adalah nomor dan tanggal permohonan, penciptanya, pemegang hak cipta. Nah, ini yang penting jenis dan judul ciptaan. Jadi jenis dan judul ciptaan adalah karya rekaman video. Judulnya pelatihan peningkatan kompetensi perpajakan dalam perhitungan dan pengisian SPT masa PPN bagi siswa SMK Negeri 3 Jakarta. Tanggal dan tempat diumumkan 22 September 2025. Lalu di sini jadi makna dokumen ini adalah dengan adanya surat ini, karya berupa video pelatihan perpajakan diakui secara hukum sebagai ciptaan yang dilindungi sehingga memiliki perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak cipta dan pencipta tetap adalah pemegang hak cipta adalah Universitas Yarsi. Kalau Lalu dari berikutnya pesertanya slide gimana nih, Pak? 13 tentang dokumen Bu, sama tapi isinya bedanya kalau yang ini. Kalau yang ini ya, kalau yang ini nih di slide 13 di sini yang kedua di sini jenis karya tulisnya adalah buku ya, semacam modul. Jadi bedanya kalau yang tadi ya udah itu aja Bu ya. Silakan kalau ada yang mau ditanya. Kalau yang dari pesertanya gimana Pak? Hasil evaluasinya? Mereka merasa ada dampak yang sangat signifikan? Iya, dari hasil
kita kan mengadakan survei ya. Dari hasil survei, mereka ingin diadakan kembali pelatihan seperti itu. Dan mereka sangat ini ya, karena memang ilmu ini kan mereka nggak dapatkan dari sekolah. Dan itu sangat penting untuk di dunia kerja. Oke, kalau yang Putri Karena emang tadi, nggak rumit ya. Bu El tuh jagonya tuh. PPN tuh emang kalau nggak hati-hati agak rumit. Ada pasukan keluaran bagaimana ininya. Apa kalau eh, berarti ini dibayar diundang kurang ke bayar. kampus ya, Pak? Enggak, Kenapa? ini Nggak, kita mereka di sekolah. diundang ke kampus. Kita ke sekolah, Oh, Bu. Kita waktu itu berempat. Saya, Pak Zainal, Pak Effendi, sama Bu Olivi. Di deket sih ada Ramangun. Bukan Ramangun, Kemayoran. labnya di lab mereka. Kok saya lihat Eh, di foto itu? Waktu hari pertama, itu hari pertama kita di auditorium mereka, tapi hari kedua, itu kan Bu Olivi yang prakteknya di lab. Di lab mereka hari kedua. Karena terkait pengisian SPT, ya SPT kan. Ini yang buat dosen sekaligus mahasiswa. Yang buat apa? Ini modulnya. Dosen. Oh, mantap. Ini bisa wah, oh, udah ada hakinya ya. Bisa Iya, buat, udah ada kan ini Bu, dua makanya pencatatan hakinya ada dua. Yang satu untuk video, yang satu untuk modul. oh, ini sempat bisa juga buat ini nggak, buat kegiatan perkuliahan S1. Bisa sih. Saya kan nggak ngajar PPN, yang ngajar Bu El. Ya Oh, sama Bu El yang ngajar ya, sama Pak Firman. oh iya, Ya iya. saya kebetulan kan waktu itu disekolahin sama Yarsi juga, Bu Alita Brevet AB. Nah, jadi ada kesempatan ini, jadi saya belajar lagi lah ya kan. Jadi saya sih jadi belajar juga gitu ngajarin PPN kan. Dan memang susah itu, Bu El ya. Bagi Bu Iya, El gampang kali, bagi saya susah. saja kan ya. Oke. Ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Oh, oke, ini waktunya udah habis ya untuk sesi tanya jawab ya. Oke, Oke, makasih oke, Pak oke. Gozali. Terima kasih ya, Bu Alita ya. Ya. Oke, yuk. Selanjutnya Bu Imelda, silakan Ibu. Siapa nggak bisa Tiana Dewi tentang anaknya yang belum berhijab. Pak, kenapa sih anaknya kok belum pakai kerudung? Ya. Menyuarakan netizen Sudah loh ya. terlihat Bu Ya, Alita? sudah terdengar. Ya, Karena gerah dan bisa mau bentar Bu Alita. anak-anak itu terpaksa Oke, dan nggak pakai jilbab. silakan. Yang Bentar penting Bu anak-anak ngerti dan El, paham. punten Kan di tadi kita ngomongin mute Hizballah, mereka di Mesirnya. Orang Mesir namanya anak-anak nggak ada satu pun yang pakai dari jilbab. tim Mereka contoh nggak pakai jilbab. Tapi Putri. ketika udah balik ya, baru mereka semuanya pakai jilbab ya. Ya, terima Bentar, kasih. Silakan Bu Imelda, 7 bentar, menit bentar. untuk presentasi. Ya, bentar, bentar. Eh, bentar. Ini suara saya kedengaran nggak? Terdengar. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Terima kasih Bu Alita atas kesempatannya. Eh, Kali ini saya ingin mempresentasikan PKM saya yang judulnya 11-12 dengan PKM Bu El, tapi mungkin agak sedikit berbeda ya. Di sini saya membawa tema literasi keuangan sejak dini melalui program kebiasaan menabung dan kebiasaan mencatat bagi siswa TPA juga. Ini Anacua di Kampung Jembatan Penggilingan Cakung, Jakarta Timur. Nah, dalam PKM ini sebenarnya saya membawa nama program ini sebagai kegiatan gembung dan gencat. Gembung ini gemar menabung dan gemar mencatat gitu. Nah, ini analisis situasinya. PKM ini diadakan di TPA Anajwa. Ini merupakan salah satu TPA yang didirikan oleh seorang warga yang bernama Ibu Saidah, yang sebelumnya itu TPA ini dibentuk dan untuk anak-anak di sekitar kampung yang merupakan padat penduduk. Kemudian awalnya itu pelaksanaan TPA itu di garasi rumah ibu tersebut. Kemudian ada, karena rumahnya dekat dengan UTI ya, unit traktor, maka UTI itu memberikan yang namanya CSR ya, untuk membantu supaya mengembangkan TPA Najwa ini. Namun mungkin TPA ini belum terlalu berkembang sekali. Namun
siswanya sudah banyak sekali, bukan hanya dari kampung jabatan saya, tapi dari kampung sebelah juga banyak yang belajar di situ. Nah, nah di sini situasinya adalah namanya juga anak-anak pasti akan selalu diberi uang jajan setiap harinya oleh orang tua mereka. Namun ini hanya habis untuk jajan yang tidak sehat ya. Nah, ini menjadi fenomena yang satu permasalahan juga bagi TPA ini bahwa anak-anak bisa diberikan jajan setiap hari, tapi yang terjadi adalah orang tua lupa membayar iuran untuk TPA sehingga ibu saidahnya kewalahan. Kadang-kadang ada apa namanya kayak ikroknya atau peralatan tulis yang dia harus mengeluarkan biaya sendiri untuk menyediakan itu. Sementara kadang-kadang bayarnya orang tua tidak bisa bayar dengan alasan nggak ada uang. Terus kadang-kadang bayarnya dengan legging katanya gitu, dengan jualan dia jualan legging, tapi kemudian dibayar dengan jualannya gitu. Terus itu yang menjadi fenomena. Nah, sehingga pada saat saya ngobrol dengan Bu Saida, apa yang bisa kita berikan Bu untuk TPA ini? Karena ternyata belum pernah ada eh, universitas yang datang ke situ yang memberikan sosialisasi segala macam ya ke TPA tersebut dan beliau ini ide dari saya dan Ibu Saida juga bahwa Ibu bikin sosialisasi menabung supaya anak-anak nanti bisa menyisihkan uang jajannya untuk menabung dan ini juga bisa membantu mereka juga nanti untuk mengembangkan TPA ini bukan berarti dari tabungan mereka ya tapi membeli keperluan mereka juga untuk kegiatan belajar mengaji ini. Eh, Siswanya banyak ya, yang semuanya itu ada sekitar 50 kata Bu Zaida, cuman yang hadir pada saat itu 30. Nah, dan itu siswanya dari kelas umur 5 tahun sampai kelas 2 SMP. Nah, itu kemarin yang hadir. Nah, di sini permasalahannya ya ini masih rendahnya kesadaran masyarakat, terutama siswa sekolah dasar untuk menabung dan adanya kesalahan konsep menabung yang terjadi pada anak. Selama ini kan anak-anak menyangka bahwa menabung itu sisa uang, padahal sebenarnya kan konsepnya harus menyisihkan di awal bahwa ada uang yang disisihkan untuk menabung gitu. Nah, kemudian di sini saya juga kebiasaan menabung belum diiringi dengan kebiasaan mencatat semua pemasukan dan pengeluaran. Nah, di sini terpikirkan untuk memasukkan konsep pemberian literasi akuntansi sedari dini, pengenalan akuntansi sedari dini, yaitu membiasakan mencatat gitu. Nah, bagaimana cara mencatatnya? Ya kita bikin, kemudian kita desain kayak buku tabungan yang kayak di bank, tapi kita buat yang anak-anak versinya. Dan nanti untuk mencatatnya ada stiker yang bisa ditempelkan berapa uang yang sudah mereka masukkan ke dalam celengan. Dan itu nanti ditempelkan nominalnya ada 2.000 misalnya atau 5.000 kita sudah buatkan stikernya. Eh, Kemudian ini solusi permasalahan. Nah, kita berikan pelatihan gemar menabung dan gemar mencatat ini untuk memberikan pengetahuan kepada anak-anak. Itu ada pelaksananya seperti biasa memberikan materi tentang pentingnya menabung. Kemudian ada kreativitas untuk menghias celengan. Kita beri starter kit. Kemudian nanti mereka bisa ya. Kemudian ada sesi uh, evaluasinya ya, metode gamesnya juga kita berikan pada saya itu. Yang penting kita bikin yang se-fun mungkin buat anak-anak sehingga anak-anak tidak merasa bosan. Nah, ini pelaksanaan kegiatannya itu di tanggal 30 Agustus kemarin dan rencananya nanti akan saya evaluasi eh, sekitar Desember nanti apakah uangnya sudah program menabungnya sudah berjalan atau tidak karena nanti uh, itu ditinggalkan di TPA tabungannya nanti akan diawasi oleh Ibu Saidah karena Ibu Saidahnya cukup galak ya pada saat pelaksanaan juga habis diteriakin Bu Saidah pakai itu pakai logat Betawinya ya memang di situ orang Betawi. Nah output langsung di sini adalah maka kita berikan celengan pada siswa ya bisa menabung setiap harinya. Kemudian ada buku tabungannya yang nanti bisa kita evaluasi ini sudah berapa tabungan mereka. Nah, nanti bisa dipakai untuk keperluan mereka juga. Nah, laporan hasil kegiatan ini output langsungnya
berupa dokumentasi, ada foto-fotonya nanti, evaluasi, publikasi ilmiah, kemudian sudah terbit di media massa juga. Ini linknya ya, kemudian sedang proses HKI dan juga proses untuk publikasi artikel. Output tidak langsungnya ini meningkatkan literasi keuangan bagi siswa dan diharapkan bisa membuat perubahan perilaku keuangan, eh, meningkatkan budaya menabung dan mencatat, dan memberikan kontribusi akademik. Nah, ini dokumentasi kegiatannya ketika memberikan materi, ya memang rumah Bu Saidah sebenarnya cukup nyaman, tapi ya nggak terlalu luas ya, dan ini celengan yang mereka kreasikan, anak-anak sedang mengkreasikan celengan, dan ini buku tabungan. Kemudian ini sesi foto bersama dengan Bu Saidah yang jilbab putih dan tim PKM. Ada mahasiswa 6 orang, saya, Pak Mas Agus dan Pak Andri serta Tendik Mas Komik. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Imel. Sama-sama Bu Ati. Mungkin selanjutnya sini sesi tanya jawab Bu. Ya. Dari Bapak Ibu sekalian ada yang ingin ditanyakan terkait dengan apa namanya kegiatan PKM Bu Imel yang judulnya terkait dengan literasi keuangan menabung di TPA. Oke, mungkin dari saya Bu Imel, ini berarti kan sasarannya adalah ini ya apa namanya anggota TPA Ya, anak-anak yang siswa TPA. oke, umurnya berapa tahun Bu? Itu yang kita sasar adalah yang udah mulai bisa menulis ya. Biasanya mulai kelas 1 SD sampai yang kemarin itu ada yang hadir itu kelas 2 SMP paling besar. Itu. Nah, itu. Terus apakah ada apa namanya evaluasi seperti kayak wawancara atau Oh ya, ekspos oke. Karena ini pesertanya siswa ya, jadi kita tidak mungkin bisa memberikan kayak kayak apa namanya kuesioner. Maka evaluasinya pada saat itu untuk pemahaman mereka adalah ketika saya selesai memberikan pemaparan, maka kita memberikan pertanyaan kepada anak-anak gitu. Nah, siapa tadi yang misalnya apa manfaat menabung gitu. Kemudian mereka siapa yang bisa menjawab ya, tentu dikasih reward. Nah, itu kita kita jadikan sebagai alat evaluasi bahwa siswanya paham bahwa untuk pentingnya menabung itu seperti apa gitu. Nah, mungkin nanti akan kita buatkan kayak sudah ada pertanyaannya, sudah ada list pertanyaannya, sudah ada gitu. Cuma hasilnya memang belum kita rangkum gitu. Oke, itu berarti kan nabung, nah terus ada buku tabungannya ya, Ya, jadi betul. siswa bisa nulis gitu ya. Iya, ya, untuk yang jadi sistemnya bukan nulis tapi ditempelkan stiker. Ada stikernya kita buatkan, nanti ditempel berapa hari ini mereka menabung 5.000, tempel di situ. Jadi udah ada bukunya yang kita desain bisa untuk stiker gitu. Oh, jadi di stikernya itu ada bisa ditulis Ya, berapa. enggak, stikernya itu kita buat pilihan 2.000, 5.000, 10.000 gitu. Nah, jadi ya segitu Bu Alita. Oke, menarik ya Bu Email ya Ya, terkait dengan literasi keuangan menabung. Oke, terima ya, kasih Bu ya, Imelda sama Bu atas Alita. Terima kasih. presentasinya. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk kita juga. Oke, Ya. selanjutnya Prof Endang, silahkan Prof untuk waktu kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. waktunya Ibu Moderator, Ibu Alita. Mohon izin teman-teman, saya dahulu. Yang pertama judul ini atas permintaan mitra tahun sebelumnya, tahun 2024, yang menginginkan dibantu untuk pendirian Badan Hukum Koperasi Desa. Tapi kemudian Koperasi Desa sudah dibantu oleh Kopdes Merah Putih, kemudian mitra meminta untuk membuatkan Badan Hukum Koperasi Karang Taruna.
Nah, jadi kita biar lebih cepat, kita menanggapi permintaan mitra, kemudian kita membuat koperasi Karang Taruna, koperasi konsumen yang kita buat, dan targetnya sudah terpenuhi dengan baik. Jadi pada saat ini sampai pada tahap menunggu NIB. Jadi kemarin kita sudah SK AHU. Jadi kita membentuk koperasi pendirinya, notulen dan sebagainya, revisi dan sebagainya. Kendalanya karena para pengurus masih di bawah umur, jadi nggak punya KTP, nggak punya NPWP, jadi kita bolak-balik, kita ganti lagi, kemudian kita uruskan terlebih dahulu, baru kemudian bisa ke notaris, kita cari link notaris yang alumni Yarsi, kemudian baru SK AHU, NPWP kemarin offline sudah, kemudian sekarang sedang proses NIB. Insya Allah tidak lama lagi, mungkin sekitar 3 hari lagi, karena paling lama 1 minggu. Mohon izin biar cepat. Jadi kemudian luarannya, metode kegiatan, ceramah, diskusi, pelatihan, pendampingan, dan fasilitasi sudah kita lakukan dengan baik. Dari hari ini, insya Allah tinggal menunggu NIB. Kemudian hasilnya, insya Allah, alhamdulillah semuanya baik, peningkatannya sesuai dengan target. Kemudian kesimpulannya, pengabdian ini berhasil meningkatkan pengetahuan dan motivasi mitra. Dalam hal ini, mitranya berubah jadi Karang Taruna Bantarsari. Kemudian juga sekarang ini diminta untuk tahun depan untuk menambahkan pada kegiatan operasional mitra yang dalam hal ini pembuatan website, kemudian branding, kemudian eh, meningkatkan performa Karang Taruna Bantarsari yang telah kita bikinkan badan hukumnya. Nah, luaran tercapai, laporan pengemas, kemudian jurnal Sinta 4, hak cipta rekaman video, kemudian SK AHU, sampai NIB operasional. Kemudian jurnalnya ini Sinta 4 sudah publish. Kemudian ini hak cipta, ini SK AHU. Ini poster dan beberapa kegiatan termasuk dengan notaris. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini masih ada sisa 4 menit nih, Prof. Jangan Ini lama-lama. langsung sesi tanya jawab ya, Prof ya. Iya, Mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada yang ingin ditanyakan terkait dengan kegiatan PKM Prof Endang dan tim, yaitu pendirian koperasi Karang Taruna ya, Prof ya. Iya. Ya, mungkin awalan izin Prof, saya mau menanyakan terkait dengan apa namanya hasil kegiatan ini. Berarti outcome-nya itu sudah berdiri koperasi sekaligus sudah dibuatkan NPWP ya, Prof ya. Izin kalau. Ya, jadi dari pembentukannya yang sama sekali belum ada, kan baru ada Karang Taruna itu juga baru suksesi alias baru ada pengurus baru. Kemudian kita latihan rapat anggota, kemudian menyusun organisasinya, itu agak lama tetapi kita dampingi terus-menerus dengan kepala desa dan sekdes yang kooperatif. Nah, sampai kemudian SKAHU, setelah SKAHU keluar, itu banyak revisi di notulen sama NPWP pengurus yang tidak ada karena masih imut-imut semua. Kemudian ke NPWP Koperasi offline kemarin ke kantor pajak Bogor. Kemudian saat ini sedang mengurus NIB. Jadi setelah NIB sudah operasional. Waduh, keren nih, Prof. Kalau boleh tahu, tadi koperasi tipenya simpan pinjam atau apa? Konsumen, koperasi Konsumen. konsumen. Ya, tapi serba usaha di dalamnya. Oh, Yang leadingnya konsumen. Pak Musli mau bertanya? Oh ya, Nggak usah, pertanyaan nih Pak. Prof ya. Jadi ini pengalaman juga di kami ya. Sekarang kan ada koperasi desa yang dimanjakan ya. Itu koperasi-koperasi lain itu kayak tenggelam gitu. Nah, kira-kira koperasi ini yang Karang Taruna itu nasibnya sama enggak? Ya, dengan adanya koperasi desa yang tiap desa itu diberi minimal 1 koperasi gitu ya. Nah, ini Taruna kan karena tahu kan bagian dari desa itu. Ya. Apakah nanti ke depannya mungkin kemitraan atau bagaimana, Prof itu? Ya, boleh langsung Bu Alita. Silakan, Prof.
Ya, baik, terima kasih Pak Musli. Jadi kami sudah berkoordinasi dengan kepala desa. Yang pertama yang dilakukan oleh Mitra Karang Taruna bersama desa itu mengajukan program-program yang CSR. Nah, itu linknya kepala desa Pak Lukmanul Hakim itu alhamdulillah banyak ke bank dan sebagainya, sehingga akan dimanfaatkan. Kemudian web company profile juga minta ke kita, tapi kita sanggupi insya Allah tahun depan kalau kita ada program pengabdian lagi. Nah, itu kemudian mereka menggandeng sendiri mitra-mitra UMKM dan akan membuka jasa seperti jasa untuk yang seperti BUMDes lakukan. Tapi khusus misalnya seperti skripsi, ngeprint dan sebagainya, web dan sebagainya yang urusan anak-anak muda. Jadi serba usaha baik itu jasa, terus dagang keripik-keripik dan sebagainya, stiker, semuanya dilakukan oleh mereka. Jadi mereka sangat aktif, terutama pengurusnya ada 7, tapi yang aktif 13 orang. Jadi mereka ke notaris kemana itu ikut terus-menerus sampai uang baksonya itu kurang yang kita kasih. Karena saking semangatnya. Ke notaris harusnya cuma 2 orang ikut semua gitu. Ya, intinya itu motivasi dari diri sendiri sama SDM itu sendiri yang harus berkembang gitu. Ada lagi yang ditanyakan Pak Musli? Cukup, Bu Indah. Ya. Oke, ya. Terima kasih Prof. Endang. Terima Ada lagi? kasih Bu Alita, Pak Musli, dan teman-teman. Ya, sama-sama. Terima kasih Prof. Oke, selanjutnya adalah mau Pak Musli atau Bu Rini nih? Kayaknya Bu Rini dulu ya. Iya, Saya boleh. belakangan. Iya, Kak. Oke, Silahkan terima Ibu. kasih Pak Musli. Ya. Ini yang nge-share dari saya atau dari tim? Dari Ibu boleh. Oh, dari tim. Oke, dari tim sudah siap nih. Oh, ini dari tim atau dari saya ya? Dari Sama-sama tim ngeklik ya? sudah keluar Oke, dari Putri ya. ya, Silakan terima Ibu. kasih timnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Alita sebagai moderator yang memberikan kesempatan kepada saya untuk presentasi. Sudah terlihat, oh ya, share-nya sudah terlihat ya. Baik, jadi saya dan tim melakukan pengabdian masyarakat di RW 13 Kelurahan Pondok Benda, Pamulang di Tangerang Selatan. Jadi masih di daerah saya ya, jadi daerah Pamulang. Dengan temanya adalah peningkatan ekonomi rumah tangga melalui peningkatan wirausaha dengan pembuatan buket bunga. Memang sasaran saya utamanya adalah ibu rumah tangga. Saya merasa bahwa ibu rumah tangga itu punya potensi yang besar untuk membuat sebuah usaha, sehingga kita memberikan motivasi tentang kewirausahaan. Nah, pengabdian ini juga diikuti oleh anggotanya, ada dari dosen, ada Bu Nida dan Bu Imelda Sari, serta dari mahasiswa, ada 6 mahasiswa yang membantu, kemudian juga tendik dan sekaligus alumni ya, Mas Komik. Ya, nah pada pengabdian yang terkait dengan peningkatan wirausaha di Pamulang ini, permasalahannya adalah bahwa kami tim menangkap ibu-ibu rumah tangga itu sebenarnya mempunyai potensi untuk menggunakan waktu luangnya yang lebih produktif. Itu sebenarnya titik sentralnya adalah di situ. Jadi daripada mungkin ibu-ibu suka kadang-kadang ngobrol dengan hal-hal yang mungkin kurang produktif. Nah, alangkah baiknya kalau misalnya waktunya bisa dipakai untuk hal-hal yang sifatnya produktif. Kemudian kita juga yakin dan percaya sebenarnya setiap orang itu punya jiwa wirausaha. Untuk itu maka kita juga yakin bahwa para ibu rumah tangga itu juga punya potensi untuk menggali sisi-sisi wirausaha yang dimilikinya. Nah, dari mengcapture situasi yang ada, kita kemudian akan membuatkan sebuah program, yaitu kita akan melatih mereka dengan membuat
buket bunga karena permintaan akan buket bunga ini semakin lama rasanya semakin tinggi, tidak hanya untuk acara-acara yang besar, bahkan untuk acara-acara yang mungkin sifatnya kekeluargaan juga dibutuhkan. Dan ruang lingkupnya itu sekarang tidak hanya pada orang-orang dewasa saja yang menerima buket bunga ini, tetapi juga dari anak TK, anak SD, SMP, dan SMA. Mereka kalau misalnya ada acara-acara yang sifatnya spesial, mereka biasanya juga memerlukan buket bunga ini. Maka eh, kita merasa bahwa mungkin ini salah satu produk yang bisa dikembangkan oleh ibu-ibu rumah tangga di tengah waktu luangnya. Bahkan kita berharap bahwa ini nanti bisa menjadi salah satu usaha yang memang dilakukan oleh para ibu rumah tangga. Nah, dari permasalahan yang ada itu, maka solusi yang kita tawarkan adalah memberikan pelatihan membuat bunga, kemudian juga melakukan pendampingan yang terkait dengan pembuatan buket bunganya itu, dan juga kita memberikan motivasi kewirausahaan serta bagaimana perhitungan secara simpel ya, secara sederhana yang terkait dengan perhitungan harga pokok produksi dari buket yang dibuat. Jadi kita berharap bahwa dengan pembekalan motivasi wirausaha dan penghitungan secara simpel, mereka setidaknya punya dasar untuk membuat satu usaha yang mungkin bisa dilakukan dari mulai yang kecil dan insya Allah mungkin bisa menjadi lebih besar. Nah, karena memang oh ya, dari solusi yang sudah kita berikan itu diharapkan nanti luarannya adalah para ibu rumah tangga itu bisa membuat satu produk yang sudah kita tawarkan, yaitu buket bunga. Kemudian juga ibu rumah tangga itu juga memahami bagaimana potensi yang ada dalam dirinya untuk dikembangkan sebagai wirausahawan gitu, dan juga memahami bagaimana perhitungan secara ekonomis harga pokok produksinya. Langsung saja ini metode pelaksanaan yang kami lakukan adalah kita perencanaan dulu apa saja yang harus kita persiapkan yang terkait dengan pembuatan buket bunga ini, sehingga berdasarkan data yang ada di wilayah RW 13 itu ada 63 yang tercatat ibu-ibu rumah tangga ibu rumah tangga artinya ibu rumah tangga juga mungkin ada yang karir juga ya. Yang mengikuti acara tersebut meskipun pada acara yang berlangsung tidak semuanya hadir, tapi kita sudah mempersiapkan perencanaan dengan memberikan bahan-bahan yang terkait dengan pembuatan buket bunga itu sebanyak 63. Kemudian kita melakukan pemberian motivasi, kemudian pelatihan membuat buket, dan kemudian kita juga mengecek bagaimana tingkat ketelitian dan keakuratan di dalam membuat buket bunga tersebut. Nah, karena ini memang dilakukan pada waktu yang memang baru-baru kemarin ya, tanggal 15 September, memang kita belum mendapatkan hak cipta, HKI-nya itu belum kita urus, tapi kita sudah siapkan, videonya juga sudah, karena untuk membuat video HKI itu urutannya itu memang harus kita kita buatkan videonya kemudian kita upload dulu di YouTube, baru kita kemudian bisa mencatatkan HKI-nya. Nah, yang kita lakukan sudah membuat kompilasi yang terkait dengan video acara ini, kemudian juga insya Allah mungkin hari Senin kita akan mencatatkannya, dan mudah-mudahan sih katanya kan cepat ya untuk mendapatkan HKI, mungkin insya Allah hari itu juga atau mungkin hari Selasanya kita sudah mendapatkan HKI itu. Kemudian rencananya juga akan kita masukkan ke dalam atau kita publikasikan di jurnal nasional, entah itu mungkin di Cendekia atau mungkin ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan pelaksanaannya. Ini bukti-bukti pelaksanaan untuk pengabdiannya.
dimulai dari pertemuan awal sampai kemudian semuanya sudah menyelesaikan pembuatan buket bunga ini. Dan mereka sangat antusias dan mereka merasa bahwa kegiatan ini ibu-ibu itu pengen mendapatkannya lagi gitu. Jadi rasanya sayang kalau misalnya di masyarakat ada keinginan yang besar dan kita belum menangkapnya secara maksimal. Mudah-mudahan ini bisa berkelanjutan dan bisa mendapatkan kita bisa mengimplementasikan dan sharing knowledge ke ibu-ibu rumah tangga. Sasaran saya memang ibu rumah tangga. Itu saja, Ibu Alita. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mendengarkan Ya, paparan. terima kasih Bu. Izin Bu mau bertanya terkait dengan kegiatan PKM ini Bu. Berarti sebelum buket bunga ini ada sesi kayak memberikan informasi terkait dengan gimana sih caranya berwirausaha dengan kayak contohnya di sini buket bunga gitu ya Bu ya. Ya, jadi kita memberikan pembekalan yang terkait dengan motivasi wirausaha. Nah, itu saya yang memberikan paparannya, meskipun mungkin secara singkat-singkat ya, karena memang waktunya sangat mepet gitu ya, waktunya sangat sedikit gitu, dan Bu Imelda yang memberikan secara singkat tentang perhitungan HPP-nya. Kalau Bu Nida, ini dia ikut di dalam pembekalan di lapangannya. Itu Bu Alita. Ya, bagus nih Bu buket bunganya. Iya. Ini dari selang atau Oh bukan, ini dari pipeliner namanya, dari kawat bulu, tapi itu bunganya ya. Tapi konsennya di sini adalah buket bunganya. Jadi kita menggunakan kertas selopen namanya. Nah, dari kertas selopen itulah yang kita buat untuk membuat buketnya. Kalau masalah bunganya itu terserah, mau dari apa saja silahkan. Dari bunga satin, dari bunga hidup, dari bunga apa saja. Bunga bank juga boleh, semuanya pada suka malah. Jadi Bang Man, Bu. yang kita fokuskan pada buketnya ya Bu. Buket bunganya itu. Oh iya 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 iya. Warnanya menarik nih. Ya. Ih, dari Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, terima kasih Ibu Rini. Sama-sama Bu Alita. Selanjutnya Pak Musli. Pak Musli kebetulan ini ada dua Oh saya ya, penelitian. oh dua, Penelitian atau PKM ya? Kayaknya PKM ya. iya PKM sama penelitian. Oh, PKM dan penelitian. Iya ya, Oke. oke, Monggo silahkan Pak Ya, Musli. oke share ya, Ya. Terima kasih Bu Rini. sama-sama. oke ya. Oke ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Waalaikumsalam. PKM saya ini di mana Bekasi, itu tepatnya di sekolah SLB atau Disabilitas Terpadu Kota Bekasi. Kemudian saya dengan anggota Pak Restu dan Ala Banyu. Nah, kebetulan Ala Banyu kan termasuk katanya ini sudah dinyatakan termasuk disabilitas, jadi supaya memahami benar gitu ya. Jadi gini, sekolah disabilitas Bekasi ini di bawah Dharma Wanita Kota Bekasi ini kalau dikaitkan dengan SDGs itu SDGs 4 yang berkaitan dengan pendidikan ya. Jadi begini, di kebanyakan orang tua itu yang punya anak yang namanya berkebutuhan khusus ya, di disabilitas itu kadang-kadang tidak menyadari atau mungkin merasa malu untuk menyekolahkan anak di disabilitas ya, sehingga kadang-kadang di ini tidak tahu lah pokoknya harus gimana. Kadang-kadang anak sudah umur 20 tahun baru disekolahkan gitu kan. Jadi ini tidak memahami misalnya dari segi kesehatan berkaitan dengan variasi dan kelainan genetika ya, baik guru maupun orang tua siswa gitu. Nanti tugasnya Pak Restu di sini. Kemudian untuk kemampuan guru tentang implementasi artificial intelligence pengajaran di sekolah disabilitas ini
yang pakarnya Pak Aryo dari TI gitu kan. Kemudian di sana ada keterbatasan pengajaran, metode pengajaran yang tepat untuk siswa disabilitas ini Pak Banyu. Kemudian saya berkaitan dengan kewirausahaan guru dan orang tua siswa. Jadi mungkin begini, jadi kalau sekolah disabilitas itu yang sekolah anaknya plus orang tuanya, ya. Karena kan orang tua tidak bisa melepaskan si anaknya ya gitu kan. Sehingga kadang-kadang orang tua itu ngumpul di situ, nah, akhirnya timbul-timbul namanya ya apa yang bisa dijualkan antar mereka gitu kan. Jadi timbulnya kewirausahaan itu di situ nampaknya gitu. Ya, biasa metode pelaksanaan ya kita pertama mengadakan pendahuluan survei, kemudian pada waktu pelaksanaan itu ada pelatihan maupun pendampingan, bahkan yang menarik itu permainan ya. Jadi Pak Banyu cara memberikan edukasi kepada anak-anak maupun guru itu dengan permainan, dan itu nampaknya menarik untuk pengajaran di sekolah disabilitas. Kemudian nanti ada monet ya. Jadi ini kegiatannya ini jadi penyuluhan tentang variasi dan kelainan genetika oleh Pak Restu. Kemudian pelatihan untuk ini artificial intelligence AI untuk pembelajaran di SLB. Kemudian metode pembelajaran di ini anak berkebutuhan khusus ya. Jadi anak berkebutuhan khusus ABK itu sama dengan disabilitas. Kemudian pelatihan kewirausahaan praktis. Nah ini ada beberapa outcome-nya ya, tentunya meningkat ya pemahaman yang tentang variasi dan kelainan genetika bagi guru yang tadinya tidak ngerti jadi ngerti, termasuk orang tua siswa ya. Meningkatkan tentang AI untuk pengajaran, kemudian metode pembelajaran yang pas untuk sekolah disabilitas, termasuk kewirausahaan yang tadinya di jualan antar mereka orang tua ya sekarang lumayan baguslah meningkat ya. Ini jurnal PKM tapi ini masih on proses, videonya sudah ada ya. AKI sedang proses maupun poster. Outputnya ini ya langsung aja ini kegiatannya ini ya. Jadi ini waktu awal kami melakukan 2 atau 3 hari ya kegiatan ini ya, edukasi kesehatan dalam rangka penerimaan anak berkebutuhan khusus ya ABK, baik guru dan ini narasumbernya Pak Restu dan Pak Alabanyo ini ya. Jadi waktu itu 2-3 April gitu ya. Kemudian kegiatannya di sini, ini Pak Restu sedang memberikan pelatihan, kan. Kemudian Alabanyo ini yang Pak Alabanyo kan termasuk pakar dalam bidang disabilitas ya ini. Jadi ini Alabanyo juga ngomongnya saya juga disabilitas Pak Musai gitu. Jadi pas ketemu teman-temannya katanya. Kemudian ini Pak Aryo ya, Pak Aryo itu yang AI ya, untuk kegiatan pengajaran. Jadi saya juga ikut belajar di sana ya, di orang tua disabilitas ini kumpul di sini. Saya kira itu ya kegiatannya gitu. Dan ini contoh-contoh sekolahnya di sini, dan ini kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan band disabilitas ya. Jadi walaupun orang disabilitas itu pintar ngeband dan bagus-bagus juga ya, bukan ngeband tapi ada 3 kegiatan yang namanya degung, kemudian hadroh gitu. Tapi fotonya belum saya tampilkan itu kegiatan-kegiatan hadroh maupun degung ya ini. Jadi ini belum kami tampilkan ya. Ini kegiatan pramuka juga ada, ini seperti ada ini ya. Ya ini semacam ini. Videonya ada, tapi ini video, boleh nonton video ya? Kok boleh gini? Ini nyanyi ya Pak? Hah? Nyanyi. Iya, ini tuh. Nah ini kami juga menilai dalam nyanyi ini gitu kan, minta masukan gitu.
menghabiskan waktu 7 menit ya. Mas Pak, mantap. Ini kalau boleh nih Pak nih kita langsung sesi tanya jawab. Hah? Ini berarti tuh acaranya kegiatannya langsung ditujukan untuk orang tua kan ya? Dan Yo, pesertanya yang ya ini kan hiburan, sebenarnya hiburan kita waktu datang ke sana dihibur oleh ini. Jadi ada 3 hiburan, yaitu band, kemudian degung dan hadroh gitu. Cuma hadroh sama degungnya enggak direkam gitu. untuk pelatihan kewirausahaannya ini berupa apa Pak? Nah, Pelatihan kewirausaha. ya kalau ya ya ini jadi kalau pelatihan kewirausahaan kan saya gitu, jadi nyempil di situ. Ya memang barang-barangnya nggak ditampilkan ya. Jadi ibu-ibu yang suka kumpul-kumpul itu kan kadang-kadang rumpi gitu kan. Saya coba bikin untuk eh, waktu itu kami termasuk borong ini makanannya gitu kan. Jadi ternyata enak juga gitu kan, akhirnya dikembangkan gitu di orang tua siswa itu. Tipenya kan mendampingi anak sampai pulang ya. Jadi kalau di situ nongkrong-nongkrong gitu lama nggak bermanfaat, kan dilatih untuk membuat kue dan sebagainya. Kuenya nggak ditampilkan ini. Jadi ini Oh, seperti jadi itu. maksudnya kayak ngasih ini apa namanya pemahaman gitu ya Ya, soal produk kan jualannya. saya misalnya gini, ada ibu-ibu yang bikin kue, tapi ini mungkin saya nilai ini kok kuenya kemasannya belum bagus atau apa ya kan. Ada lagi waktu itu masakannya enak sebenarnya, bikin ayam bakar, tapi ini mungkin cara membawanya kemasannya kurang menarik ya. Jadi saya cobalah nanti beri kemasan yang bagus, yang tidak jangan plastik, tapi yang ini akhirnya mereka sekarang ganti ya. Dan saya juga beberapa kali pesan karena memang enak juga gitu ya. Itu. Ini Oke. tampilkan apanya lagi nih. Ini yang nyanyi sebenarnya ada lagi nih, cuma saya cari kok nggak ketemu nih. Gitu ya. Siapkan, ada yang mau Oke. tanya? Ya, mungkin ada yang mau bertanya Bapak Ibu sekalian. Hmm. Oke, kalau enggak mungkin langsung sesi selanjutnya Pak Musli yang kedua. Posisi saya juga kedua ya. Wah Iya, ini Bapak kan posisi ada dua. 2. Borong. Orang ya. Iya. Oke, ini Monggo ini Pak. ini ini penelitian ini. Ini tentu ini berkaitan dengan proposal hibah penelitian, itu namanya customer retention bagi mahasiswa Universitas Yarsi. Intinya begini, ini Bu Rini, jangan Bu Marhamah anggotanya ya. Bu Rini masih ada ya? Bu Rini Ada, Pak. Baik. tadi ngerti ya Bu Rini, ada saya yang presentasi Bu Rini mestinya gitu ya. Oke, saya langsung aja Bu Rini ya. Oke, jadi gini, ternyata turnover mahasiswa di Universitas termasuk tinggi loh gitu. Saya dapat data dari Pak Aris, dihitung 12% gitu. Ini melebihi standar lah, menurut saya itu standar normatif kan 5%. Ini 12% termasuk tinggi. Nah, jadi yang keluar bukan lulus lah ya, tapi keluar di tengah jalan. Ya, kenapa keluar, mungkin bosan atau apa gitu kan, kita nggak tahu, mesti perlu diteliti ya. Nampaknya belum ada penelitian karena mahasiswa banyak yang keluar gitu. Setahu saya belum ada ya tema-tema yang berkaitan kenapa mahasiswa tidak lulus di tengah jalan keluar gitu. Nah ini data ya. Ini data yang saya dapat dari Mas Aris itu, mahasiswa yang keluar. S1 manajemen termasuk banyak juga, TI juga banyak ya. Kedokteran ada juga, jadi banyak ya. Jadi yang waktu itu saya hitung 12% itu sama Paris itu. Jadi ini ya, yang kalau dibikin ini ya kan, ya ini masalahnya kenapa kok keluar ya? Ini
setahu saya kalau keluar itu karena tidak ada upaya untuk mempertahankan ya. Ini yang namanya customer retention ya. Jadi upaya untuk mempertahankan mahasiswa agar tidak keluar, atau di sini disebut bukan mengundurkan diri, biasanya sih keluar begitu aja gitu. Nah, mestinya kan kalau keluar itu dicari tahu kenapa keluar gitu kan, lalu YRC tentunya mencarikan solusinya apa gitu kan, gitu. Jadi masalahnya kan seperti itu. Nah, pertanyaan penelitiannya apakah universitas itu melakukan marketing relation, ya, artinya hubungan pemasaran ya tentunya dengan customer gitu kan. Apakah YRC universitas melakukan tracing terhadap mahasiswa yang mengundurkan diri? Sebenarnya istilah mengundurkan diri itu ya dianggap mengundurkan diri ya, tapi data-data kata Pak Aris sebenarnya nggak ada Pak, tahu-tahu dia ngilang aja begitu, tapi dianggap mengundurkan diri kan. Apakah universitas telah menganalisis penyebab utama kenapa mahasiswa mengundurkan diri? Nah, ini penelitian yang bersifat kualitatif ya. Ya tentunya tujuannya untuk menganalisis tadi pertanyaan tadi ya. Nah ini tentunya kenapa meneliti ini bisa memberikan pengetahuan untuk berkaitan dengan kenapa konsumen mengundurkan diri kan. Kemudian tentang penerapan customer retention dan marketing relation yang pada bisnis pendidikan tinggi. Ya artinya upaya-upaya apa yang dilakukan universitas ya, hubungan apa yang dilakukan universitas untuk mengatasi pengunduran diri dan turnover yang tinggi tadi gitu kan. Tentunya bermanfaat juga bagi manajemen dalam mempertahankan mahasiswa yang ada atau existing customer di universitas. Ya ini sekira penting, tapi itu aja urgensinya ya. Ini teori-teorinya berkaitan dengan customer retention, kemudian customer relation dan customer retention, customer turnover, relation dan retention itu. Jadi ada beberapa teori yang hubungan marketing relation dan customer retention yang punya efek psychological effect maupun behavior effect ya. Jadi efeknya kan nanti dengan yang penting, ini jadinya endingnya loyal atau enggak sih customer kita gitu kan. Ya mungkin karena tidak puas juga, ya komitmen rendah, ini tidak loyal, maupun nanti tidak mau merekomendasikan masuk ke satu fakultas di lingkungan YRC. Jadi ini efeknya gitu. Nah, selama ini hubungan kalau dalam teori marketing, hubungan ini kalau kita hubungan transaction based marketing, hubungan transaksi, itu sebenarnya yang paling rendah itu sering terjadi konflik antara konsumen dengan produsen ya. Tapi dalam relation marketing itu terjadi kooperasi dan kerjasama antara konsumen dengan produsen. Yang lebih bagus lagi ini customer relation management, yaitu terjadi integration di mana konsumen sebagai mitra ya, sebagai keluarga lah, katanya aja mahasiswa dianggap sebagai keluarga. Kalau dibawa kan sebagai pembeli dan penjual gitu kan. Yang penting saya dapat barang, saya dapat uang gitu kan. Nah, kalau relationship marketing sudah meningkatlah kooperasi kerjasama, ada pemahaman yang sama. Dan yang paling tinggi itu tingkatan yang integrasi gitu ya. Jadi mahasiswa dianggap sebagai keluarga YRC katanya gitu kan, saling memahami gitu. Nah ini ya, ini kaitannya dengan teori-teori ini dengan kepuasan maupun loyalitas. Ya, ini customer relationship ini yang paling tinggi ya. Jadi ini misalnya saling memahami antara konsumen dengan produsen gitu. Ya, kalau universitas sudah memahami itu, tapi ya sih nampaknya sudah memahami itu ya. Buktinya apa? Buktinya misalnya ada mahasiswa waktu ujian tidak punya uang. Kalau dulu kan tidak boleh ujian ya, jadi tidak boleh ujian. Tapi sekarang kan boleh lah ya, kalau tidak punya uang, katanya itu belum bayar SPP, bolehlah ujian. Cuma dengan catatan ya, kalau utang kan
dengan catatan lah bikin surat pernyataan bermateri gitu kan. Metodenya ini penelitian kualitatif. Populasi penelitian ini pejabat struktural yang memahami pemasaran, narasumbernya waktu itu baru 10 orang ya, pengumuman data dengan depth interview, pengamatan maupun data sekunder. Nah, terkait hasilnya ini, tapi belum saya tuangkan di ini ya. Hasilnya memang belum ini, termasuk pemasarannya apa yang dilakukan di RC ini semua sudah ada, ya, jadi cuma belum saya uraikan satu-satu gitu. Karena sudah diberitahu kita, saya kira cukup ya, saya kira ini ya. Terima kasih. Gitu. Oke, terima kasih Pak. Bentar Pak, langsung sambil ini untuk memperkaya di bagian hasil Pak. Hasilnya gimana Pak? Saya pengen tahu nih Pak, Hasil apa nih? hasilnya customer retention-nya nih Ya, gimana nih? ya Apalagi untuk kan FPD. tidak, ini kan kalau customer relation itu terkait dengan kalau strategi pemasaran kan dimulai dari STP ya, jadi STP itu segmen target dan jadi kita sering jadi masalah ya karena apa? Karena memang segmen kita itu segmen kalau dilihat dari ini kan kalangan bukan menengah bawah tapi bawah barangkali gitu kan, itu sering jadi masalah termasuk bayar terlambat ya kan sering ada, saya sering mendapat ini, misalnya prodi ini yang tunggakannya sekian, tunggakan itu memang ya penyebabnya karena memang segmentasinya seperti itu ya. Kita nggak berani menentukan segmen yang tinggi tapi segmen yang bawah ya, efeknya kan seperti itu. Jadi memang belum dirumuskan dengan baik, terutama di prodi selain FK ya. Kita mau main di segmen mana sih gitu ya. Kelebihannya apa, positioning apa gitu ya. Kemudian terkait dengan strategi pemasaran 4P ya kan. Ya produknya kan jasa pendidikan. Ini jasa pendidikan kan memang unik ya. Ini misalnya terkait dengan harga. Ini diferensiasi kebijakan harga kan sangat minim. Misalnya gini, saya sebagai dosen, kalau anaknya kuliah di RC, bayarnya full kan, bayarnya full gitu. Jadi ini mestinya sih kalau saya lihat dari PTS lain itu kalau anak kandung bahkan 50% gitu. Jadi diferensiasinya belum ada ya gitu. Jadi ini memang supaya menarik ya. Oh karyawan, kalau karyawan yang kuliah gimana bayarnya? Oh segini ya. Jadi ini. Kemudian kebijakan promosi itu belum optimal ya, kombinasi promosinya belum optimal ya. Artinya promosinya ya hanya itu aja ya. Belum optimal menurut saya. Kemudian kalau masalah P yang tempat atau ini sudah bagus lah ya sih tempatnya di strategis. Kemudian masalah people yang pre-marketing itu memang masih dirasakan kurang ya, terus sedikit ya. Jadi ya kita menurut data di Yarsi marketing itu siapa sih, cuma kan Pak Andika sama satu itu 3 orang apa ya gitu. Di waktu saya tanya di Universitas ini Gunadarma atau ini satunya itu marketingnya 30 orang lebih gitu kan. Jadi kita sering ya di prosesnya di PMP sering terjadi kendala ya, tapi ini bukti eviden yang lain sudah bagus, ada bis untuk open house ini sudah ada ya. Kemudian terkait relationship marketing ya sebenarnya adanya komitmen Yarsi untuk memenuhi kepuasan mahasiswa, komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan ya. Tapi ini masih minim komunikasi dengan mahasiswa dan alumni ya. Mungkin ini yang perlu dibangun ya, komunikasi dengan alumni. Saya tanya ke mahasiswa, pernah enggak di waktu ulang tahun atau waktu dapat ucapan selamat gitu. Tapi ada yang jawab pernah katanya gitu. Oh berarti udah bagus ya. Tapi kebanyakan belum pernah gitu. Kalau dulu dapat surat dari Yarsi ya komunikasi dengan surat lisan atau dengan apa, tapi
menyampaikan bahwa belum bayar SPP, belum lunas lah gitu ya. Jadi komunikasi kayak gitu. Kemudian tanggapan menangani keluhan itu sudah bagus ya. Ada kemudian penyelesaiannya juga bagus ya, relatif cepat lah ya gitu. Ini dikaitkan dengan relationship marketing. Customer relation itu program-program yang berkaitan dengan peningkatan loyalitas mahasiswa nampaknya masih kurang, di sana masih kurang. Promosi yang berkelanjutan juga kurang ya. Kalau DRC kan promosinya pada waktu akan kegiatan ini, kegiatan penerimaan mahasiswa baru ya. Tapi kan dalam promosi itu berkelanjutan. Jadi saya diskusi seperti ini. Saya jangka panjang, misalnya saya pernah datang ke satu SMA di Bekasi, itu ada universitas yang datang ke sana. Yang disasar itu mahasiswa baru, siswa baru SMA kelas 1, bukan kelas 3. Nah, ini namanya jangka panjang gitu. Jadi promosi jangka panjang. Kalau kita kan lebih mementingkan yang SMA kelas 3 yang mau daftar. Wah, itu udah punya pilihan. Ya, gitu. Jadi ini sudah-sudahnya. Jadi tapi ini belum saya berikan di pembahasan ya. Kemudian yang mengundurkan diri kebanyakan yang paling banyak keuangan gitu. Kalau ada masuk kerja rebutan sehingga nggak bisa kuliah, ada yang kursus, ada yang ya tidak diketahui juga banyak karena kita kan kadang ke ini dummy variabelnya kesulitan ya, misalnya siapa sih kenapa mundur gitu, Mas B itu kenapa mundur, dicari kan susah gitu ya, jadi ini agak kesulitan. Saya kira itu Pak, Bu Alita. Terima kasih Pak Musli Ya, atas makasih. sharingnya. Ya, selanjutnya Bu Sofi, silakan Bu Sofi. Ya, terima kasih Bu Alita. Saya penutup ya Bu Alita ya. Iya nih, terakhir. Penutup ya. Ya, izin share screen. Ya, monggo Bu Sofi. Baru bikin tadi malam itu Bu Sofi. Baru tadi pagi Pak. Tadi siang, makanya yang terakhir. Sudah masuk Bu Alita? Share screen-nya belum? Belum ya? Belum. Sebentar. Atau mungkin mau Mbak minta bantuan. Gimana ya sebentar? Sudah. Iya. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bisa 7 menit. Di sini saya mau menyampaikan presentasi terkait hibah ya, hibah internal pengabdian. Ini kenapa ya? Hibah internal pengabdian kepada masyarakat ya, yang berjudul, maaf ini kenapa ya kok jadi geser apa? kegeser ya. Di slideshow aja Bu. Slideshow ini. Sampun. Ya udah tuh. Ya. Tinggal digeser. Iya. Jadi pelatihan usaha mikro, kecil menengah atau UMKM dan bisnis syariah pada anggota PCM Mustika Jaya Bekasi. Nih ya. Ini ringkasannya, tapi mungkin ringkasan ini tidak perlu saya bacakan satu persatu karena ini merupakan nanti hasilnya gitu ya. Nah, di sini diawali dengan latar belakang atau sebenarnya kondisi analisis situasi ya. Jadi di wilayah Bekasi, khususnya di PCM Mustika Jaya, itu potensi pengembangan UMKM dan bisnis syariahnya itu cukup besar ya. Namun masih memerlukan dukungan serta pendampingan agar dapat berkembang secara optimal. Nah, karena itu perlu pelatihan gitu ya. Makanya kita masuk dari program PKM ini untuk pendampingan
menumbuhkan UMKM yang berbasis syariah karena ini di lingkungan PCM atau Pimpinan Cabang Muhammadiyah ya. Jadi kalau ada UMKM itu ya UMKM yang berbasis syariah gitu ya. Nah, kemudian program ini diharapkan memang memberikan keterampilan dasar wirausaha dan kemudian juga nanti pengelolaan keuangannya bisa diperbaiki, pemasaran yang berbasis digital dan tentunya menerapkan prinsip-prinsip bisnis syariah gitu ya. Nah, kemudian di sini dari analisis situasi itu kan diperoleh permasalahan mitra, yaitu terbatasnya pengetahuan tentang pengelolaan bisnis, kemudian kurangnya pemahaman tentang implementasi bisnis prinsip bisnis syariah, meskipun di situ diharapkan bisnisnya bisnis syariah gitu ya. Kemudian juga minimnya pemahaman dan pemanfaatan teknologi digital untuk pemasaran. Nah, kemudian tujuannya sehingga dari permasalahan dirumuskan tujuannya itu untuk meningkatkan ya keterampilan pengelolaan usaha dan strategi pengembangan bisnis, kemudian eh, membantu anggota untuk lebih mengimplementasikan prinsip bisnis syariah sebagai keunggulan bisnis yang mereka inginkan gitu ya. Kemudian memberikan pelatihan tentang pemasaran digital untuk meningkatkan daya saing pasar. Nah, kemudian metode yang eh, pakai gitu. Yang pertama tentu sosialisasi dan pengumpulan data awal sehingga tadi bisa dianalisis situasi, diketahui permasalahannya dan akhirnya dirumuskan bagaimana tujuannya. Kemudian dari tujuan itu kan kita rumuskan metodenya gitu ya. Metodenya akhirnya yang kedua itu ya pelatihan terstruktur. Di sini pelatihannya itu dengan memberikan materi, ada 3 materi. Yang pertama materi tentang eh, kewirausahaan secara umum, menumbuhkan minat kewirausahaan, kemudian materi tentang bagaimana bisnis syariah, khusus bisnis syariah, kemudian materi terkait dengan pemasaran digital yang diisi oleh narasumber di bidangnya gitu ya. Jadi ada 3 narasumber di bidangnya. Yang bisnis syariah Bu Penny gitu ya, yang pemasaran digital Bu Intan, kemudian yang apa membangkitkan minat kewirausahaan itu Bu Lili gitu ya. Kemudian nanti di akhir materi itu ada penyusunan rencana aksi atau semacam membuat bisnis plan gitu ya. Nah, kemudian nanti terakhir dilakukan evaluasi dan refleksi. Nah, evaluasi ini sebenarnya akan ada di awal dengan pretest dan kemudian di akhir dengan post test ya. Kemudian juga dengan penilaian dari bisnis plan tersebut. Kemudian juga ada sesi refleksi, yaitu berbagi pengalaman dan apa tantangan yang mereka hadapi. Nah, ini skema kepakarannya yang disampaikan. Jadi poin-poin materi yang disampaikan. Nah, kemudian saya langsung cerita ke di sini pada waktu pelaksanaannya. Jadi pesertanya itu sebenarnya berjumlah 35 orang, tetapi yang mengikuti pretest 30 peserta. 31 peserta, post test 27 peserta. Nah, setelah dianalisis yang lengkap mengikuti pre dan post test itu 23 peserta dan yang mengikuti membuat bisnis plan itu 25 peserta. Ini yang mengikuti bisnis plan lumayan gede karena ada hadiahnya dari juara 1 sampai juara 6 gitu ya. Juara 1, 2, 3, favorit 1, 2, 3. Jadi akhirnya semua sangat antusias mengikuti yang bisnis plan ini. Hadiahnya lumayan soalnya gitu ya. Nah, ini hasil analisis dari pre dan post testnya. Pre dan post test ini sebenarnya dibagi menjadi 3 bagian ya. Ada bagian 1 itu yang terkait materi 1, bagian 2 terkait materi 2, dan bagian 3 terkait materi 3. Namun rata-rata ada peningkatan 20% gitu ya. Eh, dari pretest dan post testnya.
bahwa yang menjadi juara dan di sini ternyata mereka dari 25 itu 40%nya itu bisnis kuliner gitu ya, bisnis kuliner. Kemudian ada fashion muslimah, ada herbal kayak gitu ya, ada pendidikan Islam dan frozen food kayak gitu. Kemudian dampak dan relevansi dari situ akhirnya kita membahas dampaknya ya. Jadi memang ada peningkatan keterampilan bisnis dan pemasaran digital. Terciptanya 20 rencana usaha syariah yang kompetitif dari